Allah ya subhani jadalana bin nurani bil wali qutbi rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Maulana ya Maulana ya sami' du'ana bi hurmah Hasan wal Husain taqabbal du'ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keramat wali, di pembahasan video kali ini kami akan membahas kisah dua waliullah yang beradu tanding kesaktian, yang mana beliau berdua merupakan titisan daripada Wali Songo. Nah, berikut akan kami bahas di video ini. Tapi sebelum lanjut ke inti pembahasannya, jangan lupa sedulur klik like dan subscribe agar sedulur semua tidak ketinggalan video terbaru tentang sejarah dan keramat para wali selanjutnya dari kami, tentunya hanya di channel Keramat Wali. Syekh Belabelu mempunyai nama asli adalah Raden Jaka Bandem, yang merupakan putra dari Prabu Brawijaya. Beliau tinggal atau mengasingkan diri di Bukit Pamancingan, daerah Parangtritis yang berdekatan dengan Bukit Sentana. Pengasingan tempat ini dilakukan karena adanya ekspansi dari Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah terhadap Kerajaan Majapahit. Parangtritis merupakan tempat dalam pengembaraannya yang terakhir. Kemudian Raden Jaka Bandem mendirikan padepokan yang terletak di puncak Bukit Pamancingan. Di sisi lain, datanglah utusan Raden Patah, yakni Syekh Maulana Maghribi, untuk mengislamkan daerah pesisir pantai selatan. Sebagai penyiar agama, beliau begitu takjub melihat indahnya pemandangan pantai di sekitar Parangtritis, yang kemudian beliau mendirikan pondok yang dibantu pengikutnya hingga beliau menetap di sana. Ketika pembangunan selesai, Syekh Maulana Maghribi memulai mengumpulkan masyarakat dan mengajarkan Islam di sana. Karena ajaran yang begitu lembut, akhirnya Raden Jaka Bandem tertarik untuk belajar kepada Syekh Maulana Maghribi. Dengan pertimbangan yang matang, akhirnya Raden Jaka Bandem membulatkan diri untuk mengikuti ajaran Islam yang dibawakan oleh Syekh Maulana Maghribi. Setelah mendalami Islam, Raden Jaka Bandem pun memulai menyebarkan Islam di daerah tersebut. Pengaruhnya yang luar biasa membuat seluruh pengikut dan masyarakat sekitar padepokan juga masuk Islam, sehingga dalam waktu singkat hampir seluruh dataran sepanjang pantai Parangtritis berhasil diislamkan oleh Raden Jaka Bandem. Setelah sekian waktu, beliau akrab disapa Syekh Belabelu oleh masyarakat sekitar. Diriwayatkan Syekh Belabelu mempunyai hobi makan, sehingga tubuhnya terlihat besar. Selain itu, beliau juga suka bertapa dan tirakat untuk menemukan Tuhan dalam pencariannya. Namun cara bertapa yang dilakukan Syekh Belabelu berbeda dengan masyarakat umumnya, bahkan yang diajarkan oleh gurunya sendiri, yakni Syekh Maulana Maghribi. Syekh Belabelu tirakat masih mementingkan kenikmatan dunia, yakni makan dan tidur. Kepuasan duniawi seperti itu yang sukar dihilangkan dari kebiasaan Syekh Belabelu. Suatu saat Syekh Maulana Maghribi pernah menegurnya karena masih mementingkan nikmat dunia. Namun Syekh Belabelu bersikeras bahwa tirakat yang dilakukannya juga bisa mencapai tingkatan tinggi dalam beragama. Setelah ditegur, kemudian Syekh Belabelu mengajak tanding lari dengan Syekh Maulana Maghribi untuk siapa yang lebih cepat sampai ke Masjidil Haram. Kemudian tantangannya pun diterima oleh Syekh Maulana Maghribi.
Tak lama setelah itu, mereka berdua sama-sama menjalankan tirakat atau bertapa dengan cara masing-masing agar cepat sampai ke Mekah. Setelah selesai persiapan, Syekh Maulana Maghribi pun menghampiri padepokan Syekh Belabelu untuk memulai perjalanannya. Namun, Syekh Belabelu malah terlihat sibuk menanak nasi untuk kembali menyantap makanan. Dengan gaya santainya, Syekh Belabelu menyuruh Syekh Maulana Maghribi untuk melakukan perjalanan duluan. Kemudian ditinggallah Syekh Belabelu di padepokan untuk melakukan perjalanan ke Masjidil Haram. Sesampainya di komplek Masjidil Haram, Syekh Maulana Maghribi melihat begitu ramai dan sesak jamaah untuk melakukan sembahyang. Bermaksud mencari tempat yang tenang untuk beribadah, Syekh Maulana Maghribi pun terkejut melihat Syekh Belabelu yang sedang duduk tersenyum dan melambaikan tangan sebagai isyarat mengajaknya duduk di sampingnya. Sejak saat itu, Syekh Maulana Maghribi pun mengakui keunggulan Syekh Belabelu dalam adu cepat sampai ke Masjidil Haram. Syekh Belabelu juga dikenal sebagai bangsawan dari kerajaan Majapahit yang giat menyebarkan agama Islam seiringnya berpindah-pindah waktu dari daerah satu ke daerah lainnya di Pulau Jawa dengan cepat. Selain kisah di atas, Syekh Belabelu serta adiknya Syekh Dami Aking juga diyakini sebagai murid dari Sunan Kalijaga yang diperintahkan untuk melakukan tapa di sebuah tempat yang kemudian dikenal sebagai Pertapaan Lemah Putih yang sangat melegenda di daerah Ngajuk, Jawa Timur. Syekh Belabelu meninggal di padepokannya di Bukit Pamancingan. Di dekatnya ditemukan sebuah lempangan batu hitam bergambar ilir, yaitu semacam kipas dari anyaman bambu, dan ian semacam tapah yang juga terbuat dari anyaman bambu. Ilir dan ian adalah alat untuk mendinginkan nasi. Kejadian atas temuan ini kemudian diberitahukan kepada Sri Sultan, dan dilihat dari ketemukannya gambar ilir dan ian, Sri Sultan pun kemudian menetapkan bahwa makam itu adalah makam Syekh Belabelu, sedangkan yang di sebelahnya adalah makam adiknya Kiai Dami Gagang atau Dami Aking. Karena kesungguhan Syekh Belabelu dan juga Kiai Gagang Aking dalam melakukan tapa, maka keduanya kemudian bisa mencapai apa yang dicita-citakannya, yaitu pencerahan. Kemudian atas perintah Sri Sultan, makam di Gunung Banteng ini kemudian dicungkup kayu jati. Bagian luarnya dilapisi menggunakan batu hitam dan di atasnya dilangse. Kini makam dijaga oleh abid dalam keraton yang juga adalah penjaga makam dari Syekh Maulana Maghribi. Untuk berziarah ke sana, makam Syekh Belabelu terletak di Bukit Banteng, Dusun Mancingan, Kelurahan Parangtritis, Kretek Bantul, Yogyakarta. Tidak ada tiket masuk sehingga penjara gratis berkunjung ke makamnya, namun diharapkan bisa bersedekah seikhlasnya untuk perawatan makam. Nah, jadi kesimpulannya, Syekh Belabelu merupakan sosok waliullah yang disegani oleh Syekh Maulana Maghribi sekalipun. Jika ingin berziarah bisa menghubungi koordinator seniman NU regional Yogyakarta